kita soal kesenian dan eksistensinya. Monggo maksudnya kami ingin bisa menyampaikan juga kita sampai setengah 1 ini masih ada. Jadwal di makan siangnya kapan? Setengah 1. Iya. Jadi jam berapa? Mas dirancang lah di Pucuk 10 Mas. Kasian yang dari luar kota ini. Lima orang mau berjalan. Makan bolang-baling saya lah. Aku kador takon. Ki mau ono sing kok ora keberambekan barang beneran. Nggih. Itu realitas ya. Realitas yang kita hadapi sampai hari ini. Jadi dalam konteks bukan hanya dalam apalagi Dewan Kesenian sebagai satu lembaga non struktural. Kalau lembaga non struktural memang sudah kuat. Jadi cuman memang yang kita hadapi ya pemahaman pemangku kebijakan tentang kebutuhan terhadap kebudayaan itu yang jadi persoalan kita. Nah, sekarang kalau misalnya ya ada gagasan untuk soal Jawa Tengah itu dibentuk misalnya gitu. Terus tanggungnya apa terhadap kabupaten? Bermanfaat nggak untuk kabupaten kota? Kalau tidak, ngapain? Karena yang punya wilayah itu kabupaten kota menurut saya. Jadi provinsi itu hanya fungsi koordinasi saja. Sehingga kalau kemudian jangan sampai kemudian misalnya kalau kita mau merevitalisasi kembali Dewan Kesenian Jawa Tengah atau Dewan Kebudayaan Jawa Tengah misalnya, itu jadinya bersaing dengan kabupaten kota kan aneh juga. Makanya mestinya jadi perkumpulan ngobrol-ngobrol gini, kemudian sebenarnya sudah berkali-kali ya kita ngobrol tapi juga tidak kemudian didorong bersama-sama. Jadi kalau proses hari ini perihal Dewan Kesenian memang sudah mestinya ada di tangan pemerintah provinsi, karena ini sudah keluar dari segala yang ada di ADRT Dewan Kesenian Jawa Tengah. Sudah tidak dimisioner, sudah lewat dimisioner, kemudian maka tidak bisa musdalub. Kalau musdalub siapa yang bikin musdalub? Ya biarin lah. Udah live kok sih memang tahun berat ini kok live ya kan. Asik. Ini pokoknya putar-putar di Semarang. Selama hidup di Semarang aku tahu loh sing tahu Semarang ya. Muter-muter di Semarang. Ini adalah kawasan perempatan perlimaan. Simpang 5 Metro Park itu ya Simpang 5 Metro ya kaya sing duwe Semarang yang wali kota ngene iki ya. Sebelahnya tadi pejabat ini lagi ngomong mobil golf lagi Bu. Kayaknya calon ketua Dewan Kesenian. Ini orang bisa ini. Oh, persekutuan gitu nih. Saya kira
Mergo golek duit iki ya. Nggih. Sepelew-sepelew nang. Sepelew-sepelew. Nang ngampung. Aduh. Jam-jam lapar, berarti makanan-makanan seperti ini ya. Oh, betul. Ini nanti kalau sore dikit Bu, penuh lagi Bu. Iya. Sudah ditutup sama. Iya, sekarang sudah nggak ada penutupan. Iya. Ya Mas, lalu lintasnya apa? Oh, jam 12 baru kita tutup dari ujung sana Pak. Kalau minggu enggak juga pagi. Enggak juga. 12 siang apa? 12 malam Pak. 12 malam. Iya. Tapi anu transit. Saya belum tahu makanan. Kendal cilik-cilik itu. Semangat. Ora payu. Suwun Pak. Wisatawan dari tadi. Orang enak smoking area Mas, nganggo sedotan kok. Penebel. Iya, di luar juga kan. Aja sama di belakang sih. Iya. Sana sama sini. Oke, ya. Taksi sapa kuwi? Taksi sapa?
Silakan tisunya, ini bisa dimakan Pak tisunya. Betul. Ya, sama-sama. Oke, laporan. Duduk apa terus? Duduk apa? Duduk apa? Semarang. Hebat. Ikan bakar beli ini lagi. Ikan bakar ora. Wah, itu tuh ora keri. Lu mas, sampai di situ aja. Nah, misalkan maju dulu kiri, dan pas mundur. Maju dulu kiri aja. Nah, nanti mundur dia pas. Oke, yuk lanjut mundur. Halo, emangnya wis simpen nomor? Apa tuh? Ini buah potong. Oh, buah potong. Perjalanan.
Ya wis dilakoni iki Mas kok. Anu nek ditopose to, tinggal ngobrol berapa sing Siap. Jos. Rencananya ning Jakarta, tapi ini dirembukan karo Pak Lurahe. Fixnya Oke. terus lah. Ini wegah muter ketok ya. Kowe melu ora? Ya itu. Kali pertanyaan Ya. itu pertanyaan itu apa? Berarti rata kali muter. Ya ya. Aku yang tahu muter di Pak Bus kae. Oh, anu. Beda kenang. Tapi kemungkinan itu jalan kalau ono bis malah enggak. Kurang lebih. Coba ya. Dulu kan mobil sing Semarang dan mantap Kabupaten Kudus. Kayak Mas berarti kan kirim ning gone Bang Jatan Kudus. You know. Ayo. Ini yo karep dikit-dikit dulu kan maksudnya. Ya, kita jalan. Minus kayak zaman menawan kayak ini. Nak ada dulu kanca-kanca ya aku. Bosek kita kon sama. Gini loh, gini. sedih. Ketika jadi diskusi sesuatu. Hah? Sesuk itu, Bro. Aku pas neng. Neng? Ya aku neng keputusan Mas Pur pas tahun ini juga iso misalnya UMK misalnya ya. Ono diskusi-diskusi semacam menganalisis atau proses-proses yang dilakukan Atletika Mulia sekian tahun ini. Jadi sehingga melibatkan cacang misalnya UMK terus ya itu dari ruang akademis itu untuk ikut menganalisis. Nah itu menjadi regulator bagi masing-masing kabupaten kota karena akademis kan penting mengumpulkan rekomendasi terhadap tapi tidak jauh yang depan-depannya. Yo nak UMK misal tahun ini langsung aku nganu UMK bisa. Ayo kan ada konsumen di sana kan. Apa sih dokter Paku apa kuwi. Ya aku punya teman juga dosen mono gampang lah. Jadi kita ngobrol soal Atletika itu prosesnya kayak apa, kemudian analisanya macam kayak apa, mereka juga tertarik dan ikut terlibat di dalam. Tadi kita ya nasi ngabang mas. Pas aku rene mau jemput jenengan mau toh? Bisa abang ning kono. Lho iki ganti putih. Aku ya gemono, ya irian. Mau di situ aku jemput jenengan Oh, mau. mungkin maunya loro ya ngertinya akeh. Ayo, Monggo. Nggih, sun Mas nggih. Nggih. kan ya Mas. Saya Mas. Kita naik mobil apa ini? Apa meneh iki Mas? Ki nang ndi nek iki? Aku delok tok. Semua udah aku Lho iki nang dhuwur ya? Itu nih memang piye apa itu baru. asap. Aku merasa langsing ayan. Ya sana. Dekase Dewan Kesenian Semarang, selamat datang siang hari ini
kita akan tidur muter-muter kota Semarang bersama armada Si Kuncung. Sebelum awali giat siang hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya perjalanan siang hari ini diberikan kebahagiaan dan selamat dari awal hingga akhir perjalanan. Berdoa Kalingan apa kan diutut lho, Pak. Masing-masing. Selesai, terima kasih untuk rombongan dari Dekase ke pengunjung semuanya dari Dekase. Di kota Semarang terdapat 3 buah armada double decker yang bernama Sidino, Sikenang, dan Si Kuncung. Dan yang sedang kita naiki ini bernama Si Kuncung. Dan 3 buah bis armada tersebut diresmikan oleh beliau Bapak juga dijuluki dengan sebutan Little Netherlands, yaitu Belanda kecil. Dikarenakan bangunan dan kawasan kota lama mirip kota Belanda pada tahun 1700-an. Pengunjung semuanya, kita sekarang berada di Jalan Pemuda. Di samping sebelah kiri pengunjung ini terdapat bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda yang masih berdiri kokoh dan aktif digunakan sebagai kantor pos besar Johar. Bangunan tersebut dibangun pada tahun 1852. Para pengunjung semuanya, kita masih berada di Jalan Pemuda. Di depan, di samping sebelah kanan para pengunjung ini, tepatnya di samping Hotel Metro ini, terdapat alun-alun kota Semarang. Jadi alun-alun kota Semarang itu bukan terdapat di Simpang 5 atau Tugu Muda, tetapi di kawasan Pasar Johar di samping sebelah kiri para pengunjung ini merupakan alun-alun kota Semarang. Dan di depan alun-alun kota Semarang terdapat Masjid Kauman, di mana Masjid Kauman merupakan Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Agung Kota Semarang. Sedangkan yang berada di Jalan Gajah Raya itu merupakan Masjid Agung Jawa Tengah. Dan di samping alun-alun Kota Semarang, di antaranya Hotel Metro dan alun-alun Kota Semarang ini dahulunya merupakan Jalan Agus Salim. Tetapi oleh pemerintah Kota Semarang sekarang sudah dirubah menjadi Jalan Kinarto Sabdo. Dengan ditandainya ada Tugu Kinarto Sabdo di depan samping sebelah kiri para pengunjung. Para pengunjung, inilah patung dari Tugu Kinarto Sabdo. Para pengunjung semuanya, di samping sebelah kanan dari para pengunjung ini terdapat hotel pertama kali di kota Semarang, yaitu Hotel Dibiapuri. Hotel Dibiapuri dahulunya bernama Hotel Du Pavilion dan pernah singgah Raden Ajeng Kartini di hotel tersebut. Tetapi disayangkan, sekarang Hotel Dibiapuri sudah tidak aktif digunakan lagi dan bangunannya digunakan sebagai cagar budaya. Para pengunjung dari Dekase, Dewan Kesenian Semarang, siang hari ini kita masih berada di Jalan Pemuda. Saya kira masih semangat ya, biarpun kita terlambat. Mana semangatnya dari Dekase? Halo. Hai. Iya, masih semangat dari Dekase. Semoga diberikan berkah sehat untuk semuanya. Katanya mau mungkin, oh jumlahnya mau 5 toh. Untuk semuanya. Para pengunjung semuanya dari Dekase, Jalan Pemuda ini dahulunya bernama Jalan Bojong. Kalau orang dahulu sering menyebut dengan jalan ini dengan sebutan Bojong Wan. Dan Wan sendiri diambil dari bahasa Belanda yang artinya Jalan Bojong, Bojong Wan. Dan juga para pengunjung semuanya, di Jalan Pemuda ini para pengunjung akan melintasi gedung Pertamina dan juga akan melintasi salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Semarang, yaitu Mall Paragon. Dan juga di Jalan Pemuda ini para pengunjung dari Dekase akan melintasi 2 SMA negeri favorit di kota Semarang, yaitu SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 3. Dan juga kita akan melintasi Balai Kota Semarang. Dan di ujung Jalan Pemuda ini para pengunjung akan melintasi Gedung Lawang Sewu atau Pintu Seribu. Gedung Lawang Sewu merupakan ikonnya kota Semarang.
Bandungan mlebu burung. Oh, karo bram wis ngene monggo. Wah ngeri Pak Bis tinggal. Pati rong eneng lho ngene iki, Sus. Oh iya jelas. Para ujung semuanya di depan sudah terlihat yaitu gedung Pertamina. Gedung Pertamina ini dahulunya digunakan sebagai markas besar tentara Jepang. Dan di samping gedung Pertamina ini terdapat salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Semarang yaitu Mall Paragon. Dan Mall Paragon dahulunya merupakan gedung KRIS yaitu Gedung Rakyat Indonesia Semarang. Di mana di gedung KRIS dahulunya sering menampilkan pagelaran wayang orang oleh Ngesti Pandowo. Tetapi sekarang pagelaran wayang orang oleh Ngesti Pandowo sekarang sudah dialihkan di gedung TBRS atau Taman Budaya Raden Saleh yang tepatnya di Jalan Sriwijaya atau di samping Wonderia. Tokoh idola kok. Idola wae. Iya, kita serius nih gledek. Aku Pengunjung semuanya dari Dikase, di Jalan Pemuda ini merupakan pusat pemerintahan dari kota Semarang, di mana di Jalan Pemuda ini terdapat kantor dinas dan balai kota yang berada di Jalan Pemuda. Pengunjung semuanya, di samping sebelah kanan pengunjung ini terdapat SMA Negeri 5 dan di sampingnya ini terdapat SMA Negeri 3. Dua SMA tersebut merupakan dua SMA terkenal di kota Semarang, dan di depannya di samping sebelah kiri ini merupakan Balai Kota Semarang, di mana di Balai Kota Semarang ini beliau Bapak Wali Kota Semarang yaitu Bapak Hendrar Biadi atau yang biasa disapa dengan Pak Hendi bekerja. gue lupa bis tingkat itu naik macet ya, melu macet ya. Saya salah madure ya. Ini bis rata supirnya ini. Remotan mas ke kantor. Di remote gitu ya. Di samping sebelah kiri ini sudah terlihat yaitu Gedung Lawang Sewu atau Pintu Seribu. Gedung Lawang Sewu ini dibangun pada tahun 1904 hingga 1907. Ibu-ibu, halo. Hai. Waduh melu repot loh mas, jadi rasa lingguh loh. Dan Gedung Lawang Sewu merupakan ikonnya kota Semarang. Gedung Lawang Sewu ini dahulunya digunakan sebagai kantor NIS yaitu Netherlands Indies Forward Maskapai, yaitu kantor perkereta-apian swasta yang berada di Indonesia. Jadi sejarahnya perkereta-apian di Indonesia itu diawali dari kota Semarang. Ditandai di Gedung Lawang Sewu ini adanya lokomotif yang berada di depan Gedung Lawang Sewu. Dan untuk tiket Lawang Sewu untuk anak-anak Rp10.000 dan untuk dewasa Rp20.000. Pengunjung semuanya, kita akan berbelok ke kiri
kita akan berbelok ke kiri menuju Jalan Pandanaran. Di mana di Jalan Pandanaran ini merupakan akses jalan menuju ke kawasan Simpang 5. Para ujung semuanya, di Jalan Pandanaran ini diambil dari nama Bupati pertama di Kota Semarang, yaitu beliau Ki Ageng Pandanaran. Kota Semarang, Kabupaten Semarang. Para ujung semuanya, di Jalan Pandanaran ini kita akan melintasi pusat oleh-oleh Kota Semarang yang berada di Jalan Pandanaran, dan juga kita akan melintasi Taman Pandanaran, dan juga kita akan melintasi Masjid Raya Baitur Rahman. Di demo nah itu salah ora apa-apa di Para pengunjung semuanya, di depan di samping sebelah kiri pengunjung ini terdapat Taman Pandanaran, di mana di tengah Taman Pandanaran tersebut terdapat Monumen Warangedok. Monumen Warangedok merupakan binatang imajiner yang melambangkan 3 budaya yang hidup rukun di Kota Semarang. Dari bentuk Warangedok, kepalanya yang menyerupai kepala naga itu melambangkan budaya Cina, dan badannya yang menyerupai badan kambing itu melambangkan budaya Jawa, dan kakinya yang menyerupai kaki unta itu melambangkan budaya Arab. 3 budaya tersebut hidup rukun di Kota Semarang, dan replika Warangedok biasa diarak dari Balai Kota Semarang menuju ke Masjid Agung Jawa Tengah dalam acara Dugderan. Dugderan merupakan acara menyambut bulan suci Ramadan. Dan kalau orang Semarang menyebut dengan acara Dugderan itu menyebut dengan sebutan karnaval. Dan juga bahasa dari Dugderan itu diambil dari tradisi bulan suci Ramadan, itu membunyikan beduk dan petasan. Kalau suara beduk itu duk dan petasan der. Jadilah acara Dugderan. Pengunjung di depan di samping sebelah kiri sudah terlihat menara dari Masjid Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman ini merupakan salah satu masjid terbesar di Kota Semarang. Pengunjung semuanya, kita sekarang berada di kawasan Simpang 5. Di depan juga terdapat sebuah lapangan. Lapangan tersebut bernama Lapangan Pancasila. Lapangan Pancasila ini diresmikan oleh beliau Bapak Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Dan bila hari Minggu pagi di kawasan Simpang 5 ini biasa diadakan acara CFD atau Car Free Day. Car Free Day merupakan acara bebas kendaraan bermotor. Dan di samping gedung Gubernur Jawa Tengah terdapat gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Gedung tersebut juga biasa disebut dengan gedung berlian, dikarenakan bentuk dari gedung DPRD Jawa Tengah itu mirip dengan bentuk berlian, dan juga biasa disebut dengan gedung berlian. Dan di Jalan Pahlawan juga merupakan akses jalan menuju ke Taman Indonesia Kaya, di mana di Taman Indonesia Kaya tersebut dahulunya bernama Taman KB. Dengan ditandainya ada Tugu Keluarga Berencana. Dan juga di Taman Indonesia Kaya sekarang
Emang ralat kono? Rono? Ralat kono toh? Kalau lagi ini muter-muter lagi. Wah, salah jalan ya sih. Pentas tadi benar malam ini. Ya, tadi cepet mau. Silakan mau main. Salaman dulu Mas, soalnya lewat di piknik. Aduh. Kalau nutut, nah nanya ya. Bagi sisi-sisi ben tanggung. Itu kan salah sing gitu. Cukup-cukup ini wong sing ngono kok dikene terus. Seriak lagi nih Mas. Gimana? Golek gon. Ini gitu, semua. Oh, kan sakit panas iki. Sakit panas. Jadi luka bakar yang ora teredam. itu karena ini, bukan karena kebakaran. Bakar tapi tetesannya gitu loh. Oh. Jadi perawatnya nyelamatkan dari tujuan sih. Oh.
terlepas dari pemuda olahraga tujuan nyambung terus atau pariwisata musik itu aduh ya masalah sih penting atau bahkan dengan pendidikan yang paling parah di pendidikan karena pasti kalah kalau nyambungnya dengan pendidikan. Oh gitu ya? Ya pasti kalah Kalau ada ujiannya itu ya? Ya pasti inferior. Tapi kementeriannya soalnya golongannya ya, pendidikan dan istek ya, terus istek ya sama di dulu istek iya nek dengannya biar kau di itunya di good pora oh pariwisata iya jadi punya itu dua sama ini sama pendidikan ya iya ngapain sih kalau misalnya Mas Daniel memang perlu kita perlu mendorong sama-sama entah itu lewat pernyataan langsung kemudian mungkin bisa dikumpulkan ke saya atau dikirim ke atau langsung saja kirim ke dinas kebudayaan kalau di provinsi di bus ya itu soal tadi bahwa regulasi perlunya atau gubernur ya sebenarnya gubernur untuk yang Jawa Tengah ini terutama Jawa Tengah bahwa kita perlu mengaktifkan kembali Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan atau berganti Dewan Kebudayaan karena memang cantolannya memang bangga kemajuan kebudayaan ya. Kemudian perlunya tadi kemandirian dinas yang mengurusi soal kebudayaan misalnya. Nah itu nanti monggo menurut kawan-kawan bagaimana kira-kira dan dorongan pembentukan Dewan Kesenian kemudian di daerah yang belum memiliki ya, Ya itu monggo kawan-kawan bagaimana apakah perlu kita masing-masing saya kira perlu dibahas di tiap lembaganya kemudian itu kemudian apakah kita perlu pertemuan lagi apakah perlu atau Zoom misalnya atau perlu kita yang grup saya kira pasti ya tapi kita perlu bikin grup baru soal yang teman-teman yang isinya teman-teman di Dewan Kesenian dan komunitas mungkin yang aktif di daerahnya masing-masing itu yang dari saya monggo mungkin ada tanggapan dari ya, terima kasih Dit. Langsung saja mungkin kita memang perlu harus bersatu artinya ini kalau gerakannya sporadis nggak terlalu terasa mestinya kita memang harus satu gerakan untuk satu suara ya mestinya harus ada forum seperti ini untuk mematangkan itu seenggaknya ya ujungnya yang jelas dipandang perlu untuk merevitalisasi Dewan Kesenian provinsi ya, karena kondisi di tiap daerah itu perlu advokasi dari teman-teman dari yang seenggaknya di Dewan Kesenian di tingkat provinsi lebih paham tentang kondisi kesenian perlunya ada sebuah lembaga yang tadi disebut sebagai lembaga non struktural untuk ada di tingkat kabupaten kota dan itu juga bisa mengurai masalah-masalah yang mungkin tidak bisa dipecahkan di daerah di kabupaten kota banyak masalah-masalah yang terjadi yang itu kan di tingkat internal saja kacau dibawa ke pemkapnya di pemkotnya masing-masing juga nggak bisa terpecahkan ya ini penting untuk teman-teman dari provinsi ini yang kita percaya nanti untuk bisa ikut mikir kira harus jadikan satu suara jadikan gerakan ya Arif Terima kasih. Kalau menurut saya gimana seandainya kita menginventarisir se-Jawa Tengah dulu kira-kira tadi seperti yang dikatakan dengan intinya dari mana-mana yang belum terbentuk mungkin nanti seandainya sudah terbentuk terus nanti kita masing-masing tanda tangan jadi masing-masing ada kodia masing-masing kabupaten tanda tangan untuk kesana untuk maju ya mungkin lebih kuat itu. Ya. Tapi memang untuk membentuk Dewan Kesenian kawan daerah mungkin agak lama juga ya Pak. Sementara kita juga harus berbantu waktu untuk yang Jawa Tengah aja. Cita-citanya ini dulu ngapain dulu karena Dewan Kesenian itu sudah sangat lama ya 2008 kayaknya ya kayak muda itu
Nah, pergerakan kemudian kan kami terus tidak pernah mengikuti. Nah, seperti apa pergerakan Dewan Kesenian di luar Kudus di Jawa Tengah ini? Itu yang saya masih menjajaki. Jadi saya mengikuti dulu kondisinya seperti apa. Ya. Intinya nggak itu makanya. Lalu intinya ketika ini salah satu contoh Kudus ini Pak, macet ini ya. Dewan Keseniannya Aris itu terus kemudian teman-teman nggak berani ya, entah itu kenapa. Nggak berani mengambil alih segera pembentukan Dewan Kesenian. Nah, tapi kemudian mereka meskipun jelas seperti kali Mas Ribut bilang bahwa ya kesenian itu pelaku ya, kita juga bilang itu karena Dewan Kesenian itu kesenian Pak. Tapi memang ini adalah sebuah lembaga itulah yang bisa menghubungkan minimal yang bisa mengawal bahkan teman-teman seniman ini ya di tingkat pemerintahan. Nah, tapi kalau sekilas karena masing-masing punya persoalan masing-masing gitu ya. Ada daerah beda-beda, ada yang diakuin, ada yang perbandingan kemarin Mas Bowo cuma telepon aja, dia bilang ya wis ngono kuwi antara meskipun dia ketuanya dia teman-teman juga nggak begitu percaya nih kayak berbeda, sudah nggak anu lagi sama BEMS-nya karena mereka sudah bisa gerak sendiri. Aku gerak sendiri wis itu SBK, wis itu dari kementerian itu apa Luciana dan lain-lain dan bisa menang mana-mana filmnya. Nah, sebenarnya sih mungkin agak. Nah, sementara yang lain juga masih di Demak ini karena baru lama macet juga akhirnya baru 12 kemarin sudah mulai aktif, sudah menghibur bahkan bikin acara mingguan sampai antrian seniman-seniman itu untuk tampil gitu lah. Kondisinya kayak gitu terlalu naik turun lah maksudnya. Dan saya kira makanya kita mungkin perlu mendukung bahwa Kudus untuk tugasnya, tapi juga seniman itu juga nggak perlu lah misalnya apa juga ya kita juga nggak. Sebenarnya gini Mas, biasanya kan yang musda adalah pengurus lama. Ya kan begitu toh. Nah, sementara pengurus lamanya ini juga bertanya-tanya ke kita juga, oh kapan yang dibentuk lah. Saya kan tidak terlibat waktu itu, tidak terlibat masuk ya. Terus tapi teman-teman sudah rindu sepertinya untuk Dewan Kesenian. Cuman itu tadi yang biasanya mengadakan musda adalah pengurus lama. Lah ini pengurus lama surung-surungan. Begini, kalau ini versinya bisa mirip dengan di KCT, gitu lah. Jadi pengurus lama itu kan ada SK-nya sampai tahun 2000. Karena pusat agak begitu. Ya, 2023 apa 2013 ya. Ya, udah lama sekali ya. Itu jadi setelah itu Prano lah. Itu sudah SK-nya sudah selesai. Mereka justru tidak berhak mengambil musda lagi. Oh, udah nggak bisa. Iya, betul. Udah nggak bisa musda. Yang justru aku adalah dinasnya, apa? Dinas bisa mengambil alih. Dinas kebudayaan. Ya, dia harusnya mengambil alih. Jadi kita bertiga iso. Berarti kan masih kita jorok untuk membuat musda. Caranya kayaknya mirip dengan dinas yang sudah lama mesti ada nanti dan makanya kita mendorong dinas kebudayaan, dinas pendidikan budaya provinsi untuk membuat musda di KCT karena intinya salah satu bunyinya kalau saya usulkan untuk rekomendasi adalah mendorong dinas pendidikan budaya provinsi untuk membuat musda bagi KCT. Jadi kita nggak bicara sosok, kita nggak bicara sosok, benar ya? Kita buat taksi. Caranya semuanya terserah siapa gitu lah. Atau itu adalah lembaga kebudayaan, entah bentuknya apa ya, entah yang Dewan Kesenian lagi atau Dewan Kebudayaan. Dewan Kebudayaan konon sudah terbentuk secara tertutup karena kita nggak tahu kabarnya dan tiba-tiba kita tahu setelah ada kabar songgeane kasil. Aku toh, KSBN toh ya? Di Kudus. Jangan KSBN beda lagi. Nah KSBN itu jadi bentuk sampai hari ini nggak ngapa-ngapain. Jadi grupnya tuh isinya cuma bahas ngopi sama apa. Ketika ada yang bahas program nggak ada yang nanggepin. Tapi kalau bahas ngopi, tanggapannya oke. Dewan Kebudayaan baru-baru ini setahun terakhir ini tuh ternyata sudah terbentuk. Tapi apa ya, seniman tidak Pak. Yayasan Menara, terus Pak Agus ya mantan Kabid Disbupa, itu saja. Jadi kita nggak tahu tiba-tiba kalau ada kabar songgean Dewan Kebudayaan loh, toh kita baru gitu. Oke lah, ini pesanan
berarti apa Mbak Oki sama persis dengan Demak. Nah, kan kemarin tuh mati suri dua periode ya. Artinya kita konsultasi dengan biro hukumnya Bupati. Nah, kemudian disposisi ke Dinas Pariwisata. Kita sebetulnya Dewan Kesenian itu gimana kan itu? Kemudian ke Lacak Mbak, ke Lacak di Dinas Pariwisata ada SK-nya. Kemudian kita kembalikan lagi ke biro hukum. Nah, ini kalau mungkin lagi harus menghubungi ini, cuman didiskusikan ke Ibu juga, karena kita juga punya 2 anggaran di situ Mas, di Dinas Pariwisata dan itu nggak perlu musda, kita malah Dewan Disdiklar ya. Ya, kita nggak perlu musda, itu cuma ngopi-ngopi aja udahlah, kita susun, kita undang sesepuh musyawarah lah berarti ya. Itu lebih enak gitu, lebih cair itu loh. Ya. Dan akhirnya juga dikukuhkan dengan kelas wah, tapi ketuanya Dewan soalnya. Iya Mas Rian. Mungkin aku mau jelaskan begini. Memang betul tanpa Dewan Kesenian pelaku seni ini bisa berjalan dengan cara mereka masing-masing. Tapi kan kasihan mereka yang kemudian tidak bisa bergerak. Kalau kelompok itu ada kelompok yang punya kemampuan banyak hal, tapi kan dia tidak pernah berpikir soal kelompok yang lain. Jadi kalau selalu kita ngomong bahwa nggak ada Dewan Kesenian, pelaku seni bisa jalan kok, pasti. Tetapi tidak semuanya bisa jalan. Ada yang bisa, yang lihai, yang pinter untuk banyak hal dengan berbagai macam strategi dia bisa. Tetapi apakah kemudian dia berpikir bagi kelompok yang lain? Tidak juga. Maka dibutuhkan dan disebut makanya Dewan Kesenian ini manifestasi atas masyarakat. Fungsinya justru memikirkan yang tidak bisa itu. Kalau yang sudah bisa nggak apa-apa. Justru yang tidak bisa, misalnya kelompok-kelompok yang tidak memiliki kemampuan mereka untuk hadir, tetapi ini memiliki potensi yang luar biasa, maka ini disitulah Dewan Kesenian. Nah, apalagi kalau kita mau ngomong, oke, katakan lembaga, kelompok ya, kelompok kan banyak tuh. Tapi bagaimana kemudian menunjuk sebagai sesuatu manifestasi yang disepakati secara bersama-sama itu merupakan manifestasi dari masyarakat seni. Kan disitulah sebenarnya fungsi Dewan Kesenian. Jadi tadi sempat disampaikan oleh Ribut bahwa ini adalah lembaga non struktural. Betul, non struktural itu bukan tidak secara absolut swasta. Dia juga tidak secara absolut sebagai bagian dari struktural. Maka dibutuhkan lembaga yang non struktural. Dia adalah mediator, dia adalah jembatan, dia adalah manifestasi dari masyarakat kesenian dalam konteks Dewan Kesenian. Maka disitulah fungsi Dewan Kesenian itu. Sehingga maka seringkali kan teman-teman udah nggak ada Dewan kesenian bisa jalan kok, yang bisa jalan. Itu yang ngomong pasti yang bisa jalan. Yang nggak bisa jalan gimana? Kalau KPNI ya. Maka saya pikir kalau kemudian ngomong, kalau saya lebih sederhana mengatakan orang yang mengatakan bahwa kayaknya Dewan Kesenian sejalan itu individual. Kita nggak mau ngomong individual kok. Kita mau ngomong sebuah gerakan bersama-sama bahwa kalau saya melihatnya, oke lah negara mungkin punya regulasi dan sebagainya. Tetapi tanpa regulasi pun bahwa kita punya hak atas itu. Maka maksud saya bahwa Dewan Kesenian harus dipahami sebagai ruang untuk mengakses hak itu, hak masyarakat kesenian itu, gitu loh. Bahwa sekarang ini yang terjadi itu adalah persoalan-persoalan yang kemudian melemahkan Dewan Kesenian. Artinya itu bukan kemudian perjuangan selesai. Nah, ini harus dirombak lagi misalnya begitu. Oh, pilih orang-orang yang memang benar-benar berpikir soal kebersamaan, gitu. Tidak hanya kelompok. Maka saya cenderung di MK Mitra saya bisa ngomong pilihan ketua yang deknen gak ada kelompok. Kenapa? Kalau dia punya kelompok, maka azas keadilannya hilang. Engkau mau kelompok, terus. Kota Semarang begitu meskipun bukan kelompok. Tapi akhirnya pengurus itulah menjadi kelompok baru. Bukan begitu cara kerjanya. Bukan begitu cara kerjanya. Nah, maksud saya itulah. Kalau hari ini
Termasuk di Kendal juga begitu. Kendal juga begitu. Jadi nggak begitu caranya, tetapi bahwa ini adalah saya membayangkan bahwa Dewan Kesenian ini terdiri dari orang-orang yang dilegitimasinya lewat musda. Musda itu apa? Musda itu bersama-sama masyarakat kesenian dalam wilayah itu. Maka itu legitimate. Nah, legitimate dari masyarakat. Maka butuh sebagai lembaga non struktural konteksnya agar bisa bergerak lebih leluasa dalam konteks pemerintahan, maka dibutuhkan legitimate dari negara. Jadi ada dua legitimasi. Musda sebagai legitimasi dari masyarakat bahwa pengurus itu mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan berbagai tertentu, dan SK itu menjadi legitimasi atas negara. Nah ini ruang kita yang harus diperjuangkan. Contoh kasus di Dewan Kesenian bertahun-tahun begitu, tapi nggak boleh berhenti. Bahwa ya SK sudah muncul, artinya begitu SK maka konsekuensinya adalah daerah itu, negara itu harus menganggarkan. Orang kemudian urunan, salah menurut saya kalau urunan. Kalau urunan itu munculnya di kelompok tadi, di paguyuban tadi. Tapi kalau namanya Dewan Kesenian, maka dia harus berjuang bagaimana negara ini bertanggung jawab atas itu, gitu loh. Jadi harus hati-hati membedakan di ruang itu. Maka kemudian dalam konteks Dewan Kesenian mungkin tidak sesuci apa yang kemudian dibayangkan, tetapi tanggung jawabnya adalah berpikir bagi semua kelompok, terutama kelompok atau individual pelaku seni yang tidak memiliki kekuatan atau kelihayan untuk mengakses banyak hal. Justru fungsinya di situ. Nah, dadi tak apa-apa gitu. Silahkan saja mereka bergerak dengan sendirinya. Tetapi singkat dadi ini harus kemudian didorong. Mereka juga harus mendapatkan ruang. Saya pikir itu. Nah, kemudian jadi kalau kemudian kita mau mendorong hari ini muncul sesuatu, bisa jadi bahwa persoalan-persoalan yang di Kudus itu bisa ditempuh melalui berbagai macam. Misalnya kalau ada Dewan Kesenian di tingkat provinsi, nah fungsinya termasuk di situ. Bagaimana mendorong, paling tidak ketika Dinas Kebudayaan Pendidikan Kebudayaan Provinsi ini kemudian atas usulan Dewan Kesenian di Jawa Tengah untuk mendorong kabupaten kota itu misalnya benar-benar kemudian juga mengurusi Dewan Kesenian. Itu adalah satu strategi. Nah, hari ini momentumnya kenapa? Karena sudah muncul. Kalau dulu Inmendagri goleki angel saiki. Ya, duwe harus duwe, tapi goleki angel. Nah, sekarang regulasinya banyak kok, dasar hukumnya banyak. Undang-undang Kemajuan Kebudayaan, kemudian Perpres tentang strategi kebudayaan. Nah, itu kekuatan luar biasa. Maksud saya, jangan biarkan bahwa apa yang sudah dihasilkan oleh pemangku kebijakan seluruhan ya, bahwa eksekutif, legislatif dan lain sebagainya itu kemudian memunculkan regulasi-regulasi, landasan-landasan hukum bagi bergeraknya lembaga-lembaga kebudayaan. Kalau di Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan munculnya memang lembaga kebudayaan bahasanya, tidak ada lembaga kesenian, tapi munculnya lembaga kebudayaan. Nah, apakah kemudian mau bergerak menuju Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan itu persoalan yang kemudian. Tetapi menurut saya tadi saya ulangi lagi bahwa kalau kemudian kita mau merevitalisasi Dewan Kesenian di tingkat Jawa Tengah, maka harus Dewan Kesenian yang bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Bagi kabupaten kota. Itu saya pikir itu kata kunci kok. Jadi sia-sia kalau Dewan Kesenian itu di tingkat Jawa Tengah ada, tapi dia tidak bermanfaat bagi kabupaten kota. Jadi orang gunanya. Ya. Makanya kalau kemudian bermanfaat, maka ini Dewan Kesenian ini benar-benar mengakselerasi proses-proses kebudayaan di kewilayahan koordinasi provinsi. Sehingga dia harus tugasnya adalah justru gelisah ketika ada satu wilayah tertentu, wilayah pemerintahan tertentu yang kemudian Dewan Keseniannya tidak berjalan.
mereka harus bergerak sedemikian rupa. Maka untuk itu saya pikir prosesnya mungkin sama dengan Kudus dan Dewan Kesenian Jawa Tengah. Sudah dua hak pengurus yang lama, apalagi kalau di Jawa Tengah sudah sangat lama. Jadi sudah tidak ada yang kemudian sesuai dengan ADRT lepas kabeh. Maka satu-satunya hal yang kemudian bisa dilakukan adalah diambil alih oleh negara. Nah, kalau memang mau mendukung munculnya Dewan Kesenian, jangan hanya mendorong bahwa Dewan Kesenian harus muncul, jangan itu saja. Tapi kita dorong Dewan Kesenian yang macam kayak apa yang mau kita munculkan agar Dewan Kesenian nanti yang di tingkat Jawa Tengah nanti muncul sesuai dengan keinginan kita. Sehingga orang menek kayak ini saingannya be kabupaten lucu toh. Dewan Kesenian Jawa Tengah melakukan hal yang serupa dengan Dewan Kesenian kabupaten kota, jadi nggak bermanfaat. Sehingga asas bahwa mereka ini memikirkan kemudian masyarakat kesenian di provinsi menjadi tidak. Maka paham saya kalau memang perlu ada dorongan itu, nggak usah membuat Dewan Kesenian di Kabupaten Kota, biar itu nanti tugasnya Dewan Kesenian Jawa Tengah yang akan menjadi itu. Nah, konco-konco yang sudah ada misalnya di Kabupaten Kota mungkin membuat satu semacam surat apa namanya? Rekomendasi ya? Rekomendasi. Ya, surat rekomendasi isinya adalah perlu nggak Dewan Kesenian Jawa Tengah bagi Kabupaten Kota? Kalau perlu, apa perlunya? Perlunya di mana? Sehingga maksud saya kalau itu teman-teman kabupaten kota itu bisa merumuskan itu, jadi aku butuh Dewan Kesenian Jawa Tengah itu nambahi anggaran misalnya, mendorong agar Dewan Kesenian Kabupaten Kota itu mendapatkan ruang di pemerintah kabupaten, misalnya begitu. Jadi jelas dari sana kemudian nantilah itu yang kemudian menjadi kisi-kisi. Kalau kita mau melahirkan Dewan Kesenian Jawa Tengah yang baru, sehingga yang terlahir itu sesuai dengan keinginan teman-teman kabupaten kota, sehingga tidak keliru menang. Kita jangan sampai pada lubang yang kedua, apalagi ketiga. Kalau kedua itu seperti keledai, kalau ketiga tidak ada, belum ada, mungkin lebih dari keledai. Sampai nih orang lubang yang sama, sampai gue. Jadi kalau saya sih gitu, mungkin gitu, nggak tahu polanya bagaimana. Polanya bisa saja ada surat sekarang PDF kan bisa. Jadi gawe surat baik di surat nanti di PDF kan, di scan itu, di stempeli Dewan Kesenian Kabupaten Kota, jadi surat rekomendasi dibentuknya Dewan Kesenian, atau diawali dengan perlu nggak Dewan Kesenian? Perlunya apa? Nah itu kanggo dasar untuk sebenarnya hari ini saya mengundang dari Dinas Kebudayaan dari Kabitnya, tapi Kabitnya ternyata karena undangannya baru semalam, dia sudah punya agenda Wonosobo, tapi tadi juga kemarin menginformasikan kalau mau nonton anak buaya, tapi ternyata anak buaya yang kegiatan ini di jadi Budi Sabtoso ini. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Sehingga tidak ada yang mewakili hari ini, tapi dia memang dari sejak lama itu menunggu ada dorongan itu. Dasar tangan Budeknen melaku gitu. Jadi kalau dari teman-teman kabupaten kota wah usah kabeh. Yang penting kalau kemudian bisa, kalau ada kawan-kawan misalnya teman-teman yang bisa didorong itu, bikin aja, kirimkan tidak tahu di grup atau di mana, atau di tempatnya Adit aja. Nah, membahas tentang ini anaknya piye, karena kebetulan wali kota di era sebelum ini kan dulu adalah seorang seniman juga, dia seorang teatrawan, cuman kan kayak pensiun gitu kan, terus akhirnya iso pensiun deh jadi pengusaha soalnya baru lali berkesenian. Nah gandeng dan tahu dua memori itu kan kita ambil itunya, terus kita diskusi sampai mateng merumuskan pembentukan itu. Memang langsung tunjukkan, nggak lewat musda, itu bisa awali inisiatif mengawali itu. Ya memang sih jelas pasti ada friksi, itu pasti,
Neng kan iki wis SK. Jadi wis aman. Diamankan oleh SK dulu, minimal itu. Lah mengko jadi setelah 2 tahun kami beberapa orang yang jadi pengurus di awal itu kemudian menjanjikan bahwa 2 tahun kepengurusan kita lakukan musda. Awal pembentukan ini cuma ngumpuk ke konco-konco sing sekiranya ayo pancingan lah ya. Jadi ayo kowe duwe gagasan apa terus akhirnya oke, langsung musda di tahun kedua itu. Ya clear akhirnya. Ya itu salah satu cara saja sih. Mungkin bisa disinau bareng. Karena emang setiap daerah pasti punya keunikan sendiri-sendiri. Terus setiap daerah juga punya caranya masing-masing. Yang dilalah Pekalongan waktu itu rodok lumayan terbantu karena wali kota ini biar pernah jadi seniman. Jadi dia kan nostalgia. Soal kemudian mendesak Dewan Jawa Tengah, Dewan Kesenian Jawa Tengah dibentuk, tak pikir memang sudah urgent sih. Neng daerah itu memang ada sedikit problem ketika Dewan Kesenian di kabupaten kota dibentuk pun belum tentu yang namanya komunitas yang tidak mampu katakanlah itu punya akses. Bahkan meskipun sudah ada Dewan Keseniannya, karena biasanya ini pertarungan antara Dewan Kesenian dengan dinas itu seru. Dinas itu kan pasti wis duwe wong-wong sing bakal digo. Ya kan, sementara Dewan Kesenian ini kan biasa ngekeri. Endi-endi sing duwe potensi ning ora tau ketok pengin diketokke. Ini kadang-kala kan ini jadi perseteruan dulu. Tapi paling tidak ketika ada Dewan Kesenian kita punya alternatif lain. Katakanlah misalkan kayak yang sudah dilakukan oleh teman-teman itu, oke, masalah komunitas ini nggak kita tampilkan di event gede, tapi paling ora kita mewadahi, memfasilitasi mereka untuk bikin event sendiri di kampungnya masing-masing, sehingga akhirnya ketika mereka bikin event, orang-orang dinas kita undang nonton, ternyata bisa. Nah akhirnya kan mereka akhirnya bisa juga terangkat juga. Artinya banyak cara tak pikir untuk mendorong ke arah sana. Tapi memang fungsi Dewan Kesenian sangat vital untuk membantu ke masyarakat terutama. Bahkan sampai hari ini pun masyarakat terutama seni tradisi, nah yang Pekalongan seni tradisi itu masih agak lumayan dipinggirkan karena masyarakatnya wis masyarakat kota banget. Jadi wis seni tradisi itu wis angel uripe. Sintren katakanlah yang ada di Pekalongan itu sekarang sudah nggak ada, hanya satu yang tersisa di kota. Iku wae mung ya kelompok kecil. Neng caranya kita tetap muncul, selalu kita usahakan seperti itu. Jadi tak pikir ini kerja-kerja sing tak pikir harus diupayakan oleh Dewan Kesenian daripada garap event tapi ora iso ngangkat wong. Itu yang jadi konsen dari kami yang ada di Pekalongan Kota. Pengatan maksudnya siap Mas Imam atau Mas Susilo? Ya, tidak punya gagasan tentang Dewan Kesenian. Jurang popo. Ya selama ini sudah ada Dewan Kesenian sejak Tidak ada dan orang belum. Lebih ada nilai ekonominya. Ya tetap kami mendukung adanya Dewan Kesenian Jawa Ya. Bisa penting. Poin gitu. Kalau sebenarnya dengan kondisi apa yang terjadi di tiap kabupaten kota yang barusan ini kayak seperti curhat, menandakan bahwa memang penting ini lembaga semacam Dewan Kesenian yang ada di provinsi, yang yang punya beda dengan Dewan Kesenian yang ada di kabupaten kota. Atau gini aja Mas, misalnya ada Dewan Kesenian Jawa Tengah, terus kita juga nggak usah terikat dengan hierarki. Oh nek provinsi merdune ning kabupaten, berarti nek gubernur perintahnya ning bupati, nggak usah terikat dengan itu. Kan di samping Dewan Kesenian daerah ini juga ada komunitas
ada pelaku-pelaku seni yang tidak terikat dewan kesenian tapi malah lebih eksis. Ya, kalau pengen hidup sebetulnya mending ke sana ya. Kalau kita misalnya dewan kesenian Jawa Tengah kok terus hierarkinya terus ini dewan kesenian Pati, orang pelaku ada dewan keseniannya ada SK-nya. Nek orang pelaku. Ya ketuamu kabit kok. Iya. Kabit kok kasihnya. Mbok. Ketua dewan kesenian. Udah tuh. Pengawas. Pengawas tuh saya. Pengawas. Pengawas sekolah. Pengawas. Dokter biar aku ngomong gitu tapi berarti sikap di alaman. Pengawas sekolah maksudnya pengawas. Ikut bersama membuat semacam itu boleh ditambahi, boleh dikurangi yang kurang lebih. Tapi yang kita sepakati kan ini bahwa perlunya pentingnya dewan atau lembaga kebudayaan di tingkat provinsi kan gitu. Lembaga tingkat provinsi lah. Ya, itu nanti jalan. Saya juga sudah ingin ngasih PR ke Mas Daniel, apakah bisa pertemuan berikutnya difasilitasi oleh entah provinsi atau entah apa ya, lembaga lain gitu yang bisa ikut mengundang. Kamitra itu. Ya, atau Kamitra makanya mengundang kembali dengan supaya istilahnya finishing apa yang sudah kita mulai ini. Jadi kita bahas lagi. Saya pikir bisa itu Mas Adit. Dan syaratnya menurut saya kalau kemudian rekomendasi itu sudah ada. Ya, siap. Oke. Sehingga pertemuan itu kemudian ora kosong Pak. Jadi kalau rekomendasi itu sudah ada, ya nanti pertemuan dengan mereka dan itu dorongan, sehingga kita nggak ngobrol kemudian hilang meneh. Tapi itu sudah ada, kemudian baru kita jadikan itu dorongan. Siap, nanti saya bisa memperjuangkan itu. Dan saya sebagai orang luar Dewan Kesenian Pati siap untuk mengantarkan rekomendasi itu ke Dewan Kesenian. Tempo peduli itu kan. Pakai maksud sendiri. Aku menyerah lah aku. Duit 50 juta mudure bar Natal kok. Oke, bisa ya berarti ya? Bisa. Tapi kan ono syaratnya. Iya, baik. Menunggu rekomendasinya Mas Adi. Saya siap untuk berjabatan di Dewan Kesenian. Siap. Oke, yes you. Baik, saya segera bikin contohnya. Ya mungkin malah cambuknya daerah dari Jawa Tengahnya. Sebetulnya komunitas pun nggak masalah. Jadi nggak perlu misalkan ganti-ganti. Terus ada komunitas yang juga ikut, nggak apa-apa, diajak aja sekalian. Jadi semakin banyak bahwa ini membuktikan bahwa ini juga penting. Tapi juga nih. Jadi komunitas apa? Oh iya. Tandingan Dewan Kesenian. Berarti itu pakai banget ya saya. Wah, itu langsung gara. Koni, FK Metra, Padi ada. LKK sak kabeh Bapak. Ayo, padi apa dukung pokoknya. Bisa kabeh. Siap, ngaten. Matur nuwun sangat kehadirannya Semarang. Nah, ini kami di Kasa ada acara sampai malam nanti. Monggo kalau masih bisa di sini hadir nyantai-nyantai, tapi kalau memang harus ada acara agenda lain ya monggo. Setidaknya kami terima kasih sudah bisa di Semarang dan siap berkomunikasi lagi dengan acara apa kalau kita saling berkabar lah untuk apa namanya untuk kegiatan bersama. Ngaten nggih? Matur sangat, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kok ini dari bubar. Ayo Mas, kucing. Ngejak ngucing. Golek angkringan. مخلصين له الدين حنفاء
Akhirnya udah beda akhirnya menang. Suket ngisore semen. Main lupa trampolin.